Dahulu saja Imam Asy-Syatibi, beliau bercerita dalam kitab beliau Al-I'tisam di muqaddimah kitabnya, menceritakan tentang dirinya beliau, pengalaman beliau. Di mana ringkas kata beliau berkata begini, ya secara maknanya, ketika aku telah mempelajari sunnah, aku telah mempelajari ilmu, aku pun bisa membedakan antara hak dan batil. Aku bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, syirik dan tauhid. Namun kata beliau, aku dihadapkan pada suatu kenyataan yang pahit. Ternyata orang-orang masyarakat yang ada yang di sekitarku, rata-rata mereka melakukan perkara yang menyelisih sunnah. Sehingga kata Imam Asy-Syatibi, aku merasa bingung dan bimbang. Antara aku mengikuti adat istiadat manusia, akibatnya Allah murka kepada saya. Atau saya ikut sunnah Rasul, akibatnya manusia akan murka kepada saya. Saya bingung, kata beliau. Namun saya berpikir, kalau Allah ridho kepada saya, Allah pasti cukupi saya. Tapi kalau manusia ridho kepada saya, sementara Allah murka kepada saya, siapa yang akan bisa menolong saya dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Imam Asy-Syatibi, tidak ada jalan kecuali aku harus merata sunnah. Menjalani sunnah, maka aku coba meninggalkan kebiasaan itu sedikit demi sedikit. Faqamat alayyal qiyamah, wa tawatarat alayyal malamah. Tegak hari kiamat kepada saya. Cercaan bertubi-tubi menghampiri diri saya. Saya disebut begini, dituduh begini, subhanallah. Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ketika hendak memulai meretas tali sunnah, ketika beliau hendak mulai meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata menghadapi cobaan yang begitu berat dari masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kalau menyebut nama Imam Asy-Syatibi lalu dikaitkan dengan bahasan bid'ah, tentu Ustadz Salafi Wahabi paling hobi menukil ucapan Imam Asy-Syatibi tentang bid'ah. Dimanapun mereka mengkaji bid'ah, mesti takrif atau definisi bid'ah yang dipakai adalah yang ada dalam kitabnya Imam Asy-Syatibi, yaitu Al-I'tisam. Maka tidak heran kalau Ustadz Badrus ini begitu berapi-api menyampaikan narasi bagaimana Imam Asy-Syatibi memerangi bid'ah dan melawan tantangan atau hambatan yang diterimanya. Seolah-olah mereka ini, Salafi Wahabi ini sedang menyamakan diri sebagai pengikut Imam Asy-Syatibi, mengikuti jejak langkah Imam Asy-Syatibi walaupun dilawan oleh masyarakat, tapi tetap bertahan untuk menggenggam sunnah. Dan definisi Asy-Syatibi yang selalu mereka sebut adalah seperti di kitabnya Al-I'tisam, ya, halaman 47. Fal bid'atu idzan ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi asy-syari'atah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang membuat-buat agama yang seolah-olah sama dengan syariat padahal bukan syariat, dan tujuannya adalah untuk lebih bertaqarrub kepada Allah. Itu ya, selalu Anda perhatikan saja dimanapun mereka menjelaskan tentang bid'ah, bahwa kitab Asy-Syatibi mesti ini yang disebutkan. Tetapi mereka ini seolah-olah tutup mata bahwa ulama junjungan mereka di Arab Saudi sana mengarang kitab yang isinya menampar habis-habisan Asy-Syatibi, bahkan di bagian yang paling krusial, yaitu dalam akidah. Jadi bagi ulama Salafi Wahabi yang Arab Saudi, Imam Syatibi ini adalah ahli bid'ah di dalam akidah, karena Imam Asy-Syatibi ini adalah Asy'ariyah. Bayangkan ya. Dalam masalah ibadah bid'ahnya mereka pakai, mereka keluarkan, tetapi mereka di dalam akidah Asy-Syatibi, di kitabnya Asy-Syatibi ini sebagai ahli bid'ah. Ya kamu pikir saja, orang bid'ah amaliyah apa sih masalahnya? Kalau bid'ah akidah, bayangkan coba. Artinya Imam Asy-Syatibi ini bagi Wahabi ya mungkin hanya rapi secara pakaian, aksesoris lah, bersih, bajunya putih, tetapi najis. Atau mungkin tampilannya keren tapi hatinya busuk. Itulah kira-kira analogi antara akidah dan amaliyah. Orang salah ibadahnya ya gampang diperbaiki, tapi kalau salah akidahnya, sesat akidahnya, bid'ah akidahnya, itu luar biasa. Saya tidak omong kosong. Mari kita buktikan bagaimana orang Salafi Wahabi ini sampai mengarang kitab untuk mempertegas kesesatan Asy-Syatibi, bahkan di dalam 2 kitabnya. Artinya Asy-Syatibi tersesat dan kesesatannya itu terangkum di dalam 2 kitab Asy-Syatibi sendiri, yaitu Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat. Coba perhatikan, ini ada kitab Al-I'lam bil Mukhalafat, ya, atau Al-I'lam bi Mukhalafati Al-Muwafaqat wal I'tisam. Pemberitahuan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab Al-Muwafaqat dan juga di dalam kitab Al-I'tisam. Dua-duanya ini adalah karya Asy-Syatibi.
Bahkan dalam Al-I'tisam yang tentang bid'ah itu dirujuk oleh mereka. Tetapi di satu sisi dihujam habis-habisan. Ya. Bahkan di sisi akidahnya. Ya. Hanya karena Asy-Syatibi ini terbukti adalah Asy'ariyah atau Asy'ariyun fil akidah. Langsung kita bacakan di bagian muqaddimahnya ya. Ini ada di halaman 5. Walamma kana lisyatibi rahimahullahu taala juhudun fi harbi al-bid'ati. Ya. Dan tatkala ada Imam Asy-Syatibi itu memiliki semangat yang kuat di dalam memerangi bid'ah. Wa harbul bid'ah mimma ishtahara bihi as-salafiyuna, dan sebagaimana kita tahu bahwa memerangi bid'ah itu adalah semboyan atau hal-hal yang dipopulerkan oleh orang-orang yang disebutnya sebagai salafi, yaitu mereka gitu ya. Jadi dan sebagaimana kita tahu bahwa memerangi bid'ah itu adalah syiar kita. Kira-kira begitu ya, syiar-syiar salafi ya, salafi versi mereka. Faqad intasyara bainan nasi annahu salafiyul i'tiqadi. Maka lalu menjadi menyebar di kalangan manusia bahwasanya Imam Syatibi ini adalah akidahnya akidah salaf. Jadi karena orang salafi ini selalu merujuk kepada dia gitu ya. Selalu melihat kitabnya Al-I'tisam ketika membahas tentang bid'ah, artinya ada kesamaan ya. Sampai-sampai Badrus mengungkap ceritanya itu, sampai-sampai mereka mengira Asy-Syatibi ini adalah akidahnya salafi sama dengan mereka. Hatta bayyana ba'du thalabatil ilmi, sampai-sampai ada yang menjelaskan ya, salah satu dari penuntut ilmu menjelaskan ya, maksudnya menjelaskan hal itu, mengokohkan bahwasanya Asy-Syatibi ini adalah akidahnya salafi begitu ya. Kemudian wal haqiqatu, padahal pada kenyataannya allati tadharu, di mana kenyataan itu sangat terang menderang atau nampak, likulli man, bagi setiap orang, yaqra'u, yang membaca orang tersebut, kitabaihu, dua kitabnya Asy-Syatibi ya, hadaini, ini ya, maksudnya adalah Al-I'tisam dan Al-Muwafaqat sebagaimana disebut dalam judulnya itu. Annahu, apa itu nampak terang menderang, bahwasanya Asy-Syatibi ya, lanjut ke halaman berikutnya nomor 6, Asy'ariyun fi babis sifati wal qadari wal imani wa ghairiha, bahwasanya Asy-Syatibi itu adalah seorang Asy'ariyah, artinya pengikut mazhab Asy'ariyah di dalam bab sifat ya, sifat-sifat Allah, wal qadari, dan juga takdir Allah atau qadar, wal imani, dan bab iman, wa ghairiha, dan dalam bab-bab yang lain dalam masalah akidah ya. Jadi mereka itu kecewa ya, ternyata Asy-Syatibi itu Asy'ariyah ya. Kita satu paket dengan dia nyerang-nyerang bid'ah, ternyata akidahnya Asy'ariyah ya. Ini kan lucu, Badrus wallahu alam mungkin dia tidak tahu ini ya, sehingga menggebu-gebu sekali dia angkat-angkat nama Asy-Syatibi ya. Kemudian wa marji'uhu, dan rujukan Asy-Syatibi fi abwabil i'tiqadi, di dalam masalah-masalah i'tiqad, hiya, rujukan-rujukan tersebut atau marji itu, kutubul asy'ariyati, adalah kitab-kitab ulama Asy'ariyah, kama sayati tafsiluhu insyaallahu taala, sebagaimana akan diperinci atau akan datang perinciannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang kitab ini dibahas penyimpangan-penyimpangan Asy-Syatibi dalam akidah. Bayangkan ya, orang dianggap akidahnya sesat, tapi giliran masalah bid'ah sepaket, dipuji-puji di bagian bid'ahnya, diinjak-injak di bagian bid'ah masalah akidah. Jadi kita lucu, kamu menggunakan senjata ini untuk menyerang amaliyah orang, bid'ah orang, tapi di sisi lain kamu tidak sadar bahwa orang ini, Asy-Syatibi ini, kamu injak-injak batang lehernya karena dianggap akidahnya menyimpang. Kemudian wa mauqifu Asy-Syatibi rahimahullahu taala, dan mauqif atau pendapat Asy-Syatibi, semoga Allah merahmatinya, minal bid'ah al-amaliyah ya, di dalam bagian bid'ah secara amaliyah ya, secara ibadah maksudnya, dalam kurung wahiyya al-bid'ah fil ibadat, maksudnya adalah bid'ah dalam ibadah, fi tahdhirihi, yaitu maksudnya adalah ketika Asy-Syatibi memberikan peringatan yang keras ya. Jadi di dalam memberikan tahdirnya Asy-Syatibi itu, minha, dari masalah-masalah bid'ah ibadah itu, wabayani mafasidiha, dan penjelasan-penjelasan Asy-Syatibi tentang kerusakan dari bid'ah tersebut, watasydidi, dan apa bahasanya ya, dan kebersungguh-sungguhan ya, atau keekstriman Asy-Syatibi alat tamasuki, di dalam berpegang bisunnah, kepada sunnah,
fiha di dalam masalah bid'ah itu mauqifun jayyidun adalah pendapat yang baik ya. Jadi khobarnya baru di belakang ya. Bahwa mauqifus Syatibi baru mauqifun jayyidun. Wa amalun mashkurun, dan sebuah kinerja yang layak di maksudnya diapresiasi atau kita ucapkan terima kasih kepadanya begitu ya. Walakinnahu, tetapi sayang sekali Asy-Syatibi itu ma'adzalika, dalam keadaan dia kita puji-puji keren dalam masalah bid'ah amaliyah, sayang sekali waqa'a fi bid'il asy'ariyati, dia terjatuh di dalam ikut bid'ahnya orang-orang Asy'ariyah wal mutakallimina, dan juga orang-orang ahli kalam al-i'tiqadiyah, di dalam berakidah ya. Fis sifati, di dalam masalah sifat ya, itu mesti karena Asy-Syatibi tidak mau seperti mereka mengartikan tangan sebagai tangan, Allah ada tangannya, mesti masalahnya seputar itu ya. Kemudian wal qadari, dan juga masalah qadar ya, qada dan qadar, wa ghairiha, dan masalah yang lain. Bahkan tidak cukup hanya mencela Asy-Syatibi ya. Masih lagi sebut-sebut ulama lain yang sama dengan Asy-Syatibi. Sama-sama dipuji oleh mereka dalam masalah menyerang bid'ah amaliyah, tapi dicela oleh mereka karena dianggap terjebak dalam bid'ah masalah akidah ya. Ini masih di halaman yang sama di paragraf berikutnya. Walam yanfaridi Syatibiyu, dan tidaklah menyendiri Asy-Syatibi itu. Artinya, dan yang seperti itu bukan hanya Imam Asy-Syatibi ya. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ta'ala maha tinggi Allah. Bihadzal amri bainal ulama'i, dalam keadaan seperti ini. Artinya akidahnya sesat, menyimpang, bid'ah, walaupun ketika bicara tentang bid'ah dalam amaliyah ternyata benar, berpegang teguh kepada sunnah. Ternyata hanya dalam amaliyah, tapi dalam akidahnya ya, kalau pemaknaan mereka bid'ah itu menyelisih sunnah, berarti akidahnya menyelisih akidah Rasulullah, menyelisih akidah salafus soleh ya. Jadi cuma benar amaliyahnya tapi akidahnya rusak ya. Ternyata bukan hanya Asy-Syatibi yang begitu ya. Ini nyeret-nyeret nama ulama lain ya. Faqad waqa'a fihi, maka juga terjebak ke dalam keadaan itu ya, sama dengan Asy-Syatibi, akidahnya sesat, hanya fikihnya atau hanya muamalahnya yang benar, ghairuhu, selainnya Asy-Syatibi. Ka Abi Bakar At-Turtusi, seperti Abu Bakar At-Turtusi rahimahullahu taala. Fa innahu, maka sesungguhnya At-Turtusi itu allafa kitaban, mengarang sebuah kitab, al-hawadis wal bid'ah, tentang hal-hal yang baru dan tentang bid'ah. Fit tahdhiri, di dalam rangka memberikan peringatan yang keras, minal bid'ah, kepada bid'ah al-amaliyati, yang berupa ibadah ya, bid'ah amaliyah. Wa ma'adzalika, tetapi bersamaan dengan itu juga sayang sekali, faqad wafaqah, sungguh dia atau At-Turtusi ini bersepakat dan bersetuju al-asy'ariyah, kepada ulama-ulama Asy'ariyah, fi usulihim, di dalam masalah akidah mereka. Usul itu akidah ya. Wa ka Abi Syamah, bahkan dia juga mencatut nama guru Imam Nawawi, yaitu Abu Syamah Al-Maqdisi, dan juga seperti Abi Syamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Fa innalahu kitaban, maka sesungguhnya Abu Syamah ini punya satu kitab, artinya mengarang kitab tersebut gitu ya, yaitu Al-Ba'isu fi Inkaril Bid'ah wal Hawadis, yaitu membangkitkan perlawanan kepada bid'ah dan hal-hal yang baru ya. Yang pernah dibaca oleh Ustaz Zainal Abidin ketika berdebat tentang maulid pula. Dia tidak baca lengkap di situ bahwasanya maulid ya adalah sesuatu yang dianjurkan, bid'ah hasanah. Itu kata Abu Syamah, pengarang kitab tersebut. Dan Abu Syamah adalah orang yang membagi bid'ah menjadi mustahsanah dan juga mustakbahah. Ya kan lucu mereka ini ya. Baca kitab sepotek-sepotek sesuai judul Al-Ba'is fi Inkaril Bid'ah wal Hawadis. Ini keras sekali kepada bid'ah. Dia nggak baca di kitab situ. Bid'ah maulid hasanah itu bid'ah hasanah maulid Nabi. Dan juga bid'ah dibagi dua ya. Lucu mereka itu ya. Kemudian fil bid'ah al-amaliyah ya, sama. Ini hanya dalam masalah bid'ah amaliyah. Wa huwa asy'ariyul mu'taqadi. Tetapi di satu sisi Abu Syamah ini adalah ulama Asy'ariyah atau pengikut akidah Asy'ariyah ya. Jadi mereka ini serba salah ya. Nyari-nyari kitab yang menyerang-nyerang bid'ah, nemu 3 kitab. Kitabnya Asy-Syatibi Al-I'tisam,
Ada kitabnya At-Turtusi ya, yang tadi disebut itu Al-Hawadis wal Bidah. Ada kitabnya Abu Sama Al-Maqdisi Al-Ba'is fi Inkaril Bidah wal Hawadis. Tiga-tiganya ini mereka puja habis-habisan karena menyerang bid'ah. Seolah-olah sama dengan mereka, walaupun versi dipotong-potong saja ya. Tetapi di satu sisi mereka nggak bisa menutup-nutupi bahwa tiga-tiga ulama yang mereka puji-puji ini ternyata akidahnya menampar mereka semua. Artinya akidahnya adalah akidah Asy'ariyah yang menerima tafwid, menerima takwil, tidak memaknai yadullah itu tangan seperti yang mereka kenal, tidak ada istilah isbat sifat dengan makna dohir al-hakikiyah, nggak ada begitu. Asy-Syatibi nggak begitu ya. Asy-Syatibi itu tafwid makna. Jadi kata Asy-Syatibi ya sudah, kita tidak tahu apa artinya. Bahkan itu bukan dalil. Kenapa? Karena dalil itu adalah sesuatu yang jelas. Ini mutasyabiha, isinya aja tidak jelas, lalu apa yang mau dijadikan dalil dari ayat ini? Ya sudah, layak lamu ta'wilahu ilallah, nggak ada yang tahu takwilnya. Dan kata mereka, akidah seperti itu adalah akidah yang sesat. Tafwid, takwil, sesat semua. Yang benar isbat sifat dengan membawa makna secara dohir, secara hakiki. Mereka itu yang mengaku sebagai salaf begitu ya. Allahumma hadina ada sabil ya. Kamu baca kitab Al-I'lam nanti kamu tahu di situ bagaimana Asy-Syatibi disalah-salahkan ya, atau dijelaskan di mana kesalahan-kesalahannya hanya karena tidak sama dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.